Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹早安， Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita masih dapat beribadah kepadanya. 感謝上帝今早時世界很有人人嚟到嘅面前嚟見拜祭。 Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. 當世界盲進入賜福嘅時候，世界大頭禱告。 Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau berdoa Tuhan, kami bersyukur hari ini di mana Tuhan Kau masih berkenan memakai kedua hamba-Mu yang lemah terbatas ini untuk boleh menyampaikan isi kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memimpin menuntun kedua hamba-Mu yang lemah terbatas ini untuk boleh menyampaikan isi kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin。 Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 親愛的弟兄姊妹， bulan ini kita memasuki masa perang Paskah. 今昨日世界進入復活節。 Ya, ketika kita memasuki masa-masa Paskah, biasanya kita akan diingatkan 當世界進入嘅復活節嘅時候，世界好多本獻本記講啲， bagaimana kasih Tuhan terhadap setiap kita. 讓並上帝愛充滿世界每一人。 Padahal kita tidak layak untuk dikasihi 是猜世界唔配得本上帝愛， karena kita yang memilih untuk menjauh daripada Tuhan Allah. 因為世界設計來託愛人嚟上帝。 Hari ini kita belajar di mana bisa mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. 世界題目經本日講到，讓並世界愛唔配得本世界愛嘅人， Sama seperti Tuhan telah mengasihi kita yang tidak layak untuk dikasihi. 將上帝嘅恩錫世界嘅恩愛世界，是猜世界唔配得本上帝愛。 Kita akan melihat firman Tuhan di Matius, Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. 世界打開馬太福音22章34節到40節， Saya akan membacakannya di dalam bahasa Indonesia saja. Pak Anwar愛讀gini bun. Hukum yang terutama, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulan mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung pada seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 親愛的弟兄姊妹， sebagai anak-anak Allah kita tidak hanya dituntut mengasihi orang yang layak kita kasihi saja, 世界做上帝兒子，世界唔係單單愛世界是愛人嘅子。 tetapi lebih jauh daripada itu kita dituntut mengasihi orang yang tidak layak untuk kita kasihi. 上帝愛世界一時你唔配得世界是愛人。 Nah untuk lebih jelas kita akan melihat makna daripada kasih di dalam Alkitab. 愛個方面世界嚟再看，馬愛子是愛是喺聖經喺呢度。 Nah, kita lihat kasih di Alkitab biasanya dikatakan meminta kita untuk mengasihi, menyukai atau diperintahkan kasihilah. 聖經咧出講到愛上帝愛世界愛人屬格人，格世界愛有隨個人。 Ya, kata ini ada di Perjanjian Baru sebanyak 143. 愛是吹新約翰234次。 Nah, biasanya kata ini menggambarkan suatu hubungan yang erat antara Tuhan dengan manusia. 愛喺聖經上講到人流上帝嘅關係， dan manusia dengan manusia. 人流人嘅關係。 Nah, Injil yang baru saja kita baca
Ketika orang Farisi dan ahli Taurat, orang Saduki bermaksud mencobai Tuhan Yesus, 即個頭先讀嘅聖經當撒都基人、法利賽人甲咧阿里當日叫佢黐住耶穌嘅時候， mereka bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" 佢哋問住耶穌：老師啊，乜嘢法律最大嘅？ Lalu Yesus menjawab mereka, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." 主耶穌按佢哋，你哋愛你主，愛你上帝，用你全心全意甲聰明智慧。 Nah, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 計住最大嘅法律甲最善嘅法律。 Nah, kata mengasihi di sini menggambarkan hubungan erat kasih antara Tuhan dan manusia. 你會愛講到上帝留人嘅最好嘅關係。 Nah, sedangkan kata yang sama dipakai juga dalam Injil Markus, di mana diminta kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 馬可福音也有講到，世界愛世界強調嘅人。 Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. 冇撇隻法律個太比例兩隻法律。 Nah, ini menggambarkan hubungan erat antara manusia dengan manusia itu sendiri. 你計講到兩邊人對人嘅關係。 Nah, kita akan melihat fakta-fakta kepada kita bagaimana pentingnya mengasihi Allah dan sesama manusia. 世界愛看買事情咩？世界你計愛主也愛上帝留愛人很重要。 Berbicara tentang mengasihi, kita melihat ada 4 alasan mengapa kita mengasihi seseorang. 有4隻條件，做咩世界愛世界上帝留愛世界親戚朋友。 Biasanya ada hubungan yang baik antara orang yang mengasihi dengan yang dikasihi. biasanya Nina hiểu ơi di chặt Nina jim với kỳ du ăn hoi quan hệ. Misalnya contoh orang tua dengan anak, Trong ăn xe nhìn lâu kia lo nhìn cá, pacar, ya ơi nhìn suami istri, nhìn cá liong phu phu, kakak, adik, trẻ lo thái, atau saudara kandung yang lainnya, atau kita chin xe ne hiong thi chi mới, atau keluarga yang dekat. kita ne chin nhìn. Yang kedua, seseorang mau mengasihi karena ia sudah dikasihi terlebih dahulu. Thì như trong di chặt nhìn hiểu xe phe nhìn jim với kỳ sen pun cây chặt nhìn xe. Kalau ia tidak dikasihi, maka ia tidak dapat mengasihi orang itu. Chỉ có li chặt nhìn mỏ ơi kỳ nên kéo hiểu ơi kỳ. Yang ketiga, mengasihi kalau ada kepentingan di baliknya. Thì xong trong kỳ hiểu ơi kỳ jim với kỳ du mỏ ơi mục đích. Di sini ada memperhitungkan untung ruginya. Kỳ chỉ to du chon cả du sạch tuy lì lìa cây ơi. Nah, apakah akan berdampak baik? Hè mẹ kỳ tên quan hệ với tay lợi du hỏi muốn thì mỏ. Kita lihat contohnya di sini organisasi sosial tertentu yang suka mengumumkan dirinya melaksanakan bakti sosial yang tertentu yang baik. Pi trong di cha hàng san ne thuần khe kỳ tên cho họ san si lệ kỳ tên ôi kỳ tên em miệng xia chay bó chỉ hong. Jadi tidak menutup kemungkinan mengasihi sesama dengan tujuan untuk mencari nama. Trong anh nhung ôi kỳ tên hiểu ôi nhỉ na jim với kỳ tên ai chim miệng sang. Ya, mengasihi karena orang itu memenuhi standar untuk dikasihi. Kỳ hiểu ôi nhìn jim với li trả nhìn phi tệ pun kỳ ôi. Layak dikasihi, Phi tệ pun kỳ ôi. mengasihi karena timbul rasa iba. Kỳ hiểu ôi kỳ jim với kỳ chỉ tao ăn khó liền kỳ. Misalnya orang itu yatim piatu, cacat, orang miskin, janda miskin, dan lain sebagainya. Trong si cả hiểu ôi gì trả qua phu gì trả cu chỉ nhìn gì trả chăn phi nhìn gì trả ăn khéo nhìn. Jadi dengan kata lain, orang yang mengasihi di posisi di atas, yang menerima kasih layaknya seorang tuan yang memberi sedekah kepada pengemis. Trong anh nhớ ôi du trong gì trả yêu钱主本该thọ sự nhìn
phan bảo. Nah, keempat alasan ini memang baik. Liệt sĩ trả sang xe pun sang ăn hò. Hanya ini sangat umum sebagai alasan mengapa kita harus mengasihi. Tan he dia cái ăn平sống cho mai si cả oi pesa. Tahukah kita bahwa sebagai orang Kristen kita dituntut untuk sanggup mengasihi orang yang tidak layak untuk kita kasihi. Si cả oi ti, si cả cho kỳ tụ thủ, si cả song ti ham si cả oi ya, si cả mpitet oi nhìn. Motivasi inilah yang membuat orang Kristen berbeda dengan dan memiliki nilai kasih yang lebih mulia dari orang dunia. Yu anyong mục ti da si cả lau si ke song nhìn yu phun phiet. Ketika kita sanggup mengasihi orang yang tidak layak untuk kita kasihi, Tong si cả pun si oi si cả mpitet si cả oi nhìn. maka terlebih lagi saya yakin kita pasti sanggup mengasihi orang yang memang pantas untuk kita kasihi. Phiet si cả hẳn có oi yo si cả mpitet oi nhìn, si cả hẳn có oi ki. Nah, ketika merenungkan tema mengasihi orang yang tidak layak untuk kita kasihi ini, Tong si cả kong hi le kai oi si cả oi mpitet si cả oi nhìn. maka di dalam benak saya dihubungkan dengan kata pengampunan. Liệt si chỉ là yu quan he lau kong to nhau xuôi sang xe. Mungkinkah saya bisa mengasihi orang yang tidak layak saya kasihi tanpa saya harus mengampuni mereka? Yu con nen mo ngày oi chọn những phi tệ ngày oi tan he ngày mo nhau su ki. Namun saya kira saya perlu berpikir sebaliknya. To ngày siêu to cho nên sẽ héo. Apakah mungkin tanpa kasih saya sanggup mengampuni? Yu con nen mo he ngày mo oi ki ngày hiu nhau su ki. Mungkin alur logikanya inilah yang sedang dikumpulkan oleh Yusuf ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Lihat情况呀，用Joseph tetoi tong ki ni tong kia hiung thi si héo. Nah, cerita ini sebagai gambaran realistis dari tindakan pengampunan. Lihat cái Joseph cú si du kong si cả ti nhau xuôi sang xe. Nah, kehidupan Yusuf secara sempurna menjadi ilustrasi bagi setiap kita sebagai pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Lihat cái Joseph cú si cái dịch sen gì cái hàng coi sang xe kong si cả ti nyong pen song ti hiu nhau su si cái chui. Nah, ketika kita melihat Yusuf di mana ia tidak mempersalahkan dirinya dikorbankan karena iri hati. Si cả con to Joseph kỳ mò chân kia hiung thi tong kỳ pun kỳ tang hi sen het jim bui kỳ tang tu kỳ tui kỳ. Ya, dalam perjuangan hidupnya ia berulang kali bertanya mengapa Allah izinkan dia terisolasi dari keluarganya. Kỳ tan muốn song ti cho mai kỳ với ta cái hiung thi chỉ mới nã chặt khỏi. Dijual, Mai het diombang-ambing, pun phau lại phau hi. dipenjara ketika dia melakukan sesuatu yang benar. Kỳ cho lại hi pun nhìn cả cho hi nhập cầm phòng kỳ cho sang xe. Jadi di sini Yusuf bergumul memaafkan saudara-saudara yang pernah menyiksanya. Li bui gia con tòi Joseph kỳ theo chân nhong bên này nhau su kẻ hiung thi si pit pet có kia nhỉ. Bukan hanya itu saja, Mẹ nhoi chi. mereka menyusun rencana untuk membunuh dia. Kẻ hiung thi đã dù kẻ bà ơi thong si kì. Dan memang benar mereka menjualnya ke pedagang menjadi budak. Kỳ kẻ có pun kẻ hiung thi may hết pun kẻ thay theo cả cho nụ li. Karena perbuatan saudaranya, Yusuf harus menghabiskan masa mudanya di penjara. Jim bui kẻ hiung thi tui kẻ anh nhong nghe sang xe mẹ tôi là cái Joseph kẻ nhìn khang kẻ si kẻ liêu hết hiung cầm phòng hóng. Namun dengan cara misterius ini, Tan he song ti jung an kỳ miêu sen phát. Allah menggunakan kejahatan saudara-saudaranya untuk menyelamatkan mereka dari bencana kelaparan. Song ti hiểu kêu kỳ tên kêu kẻ hiung thi Joseph hiung thi thuật lý địa cái kỳ phòng nghe cháy nan. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan Yusuf sanggup berkata, ini bukan disebabkan atas perbuatanmu sehingga saya ada di sini, tetapi Tuhan. Joseph hiểu anh nhong con ngày bơi đi bơi mê jim bơi nhị tên tan he song ti.
Itu ada di Kejadian 45 ayat 8. 創世記45章第8節。 Yusuf berrekonsiliasi dengan saudara-saudaranya yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. 約瑟曉錫嘅兄弟實際唔配得嘅錫。 Ia mencium, berbincang-bincang dan mengajak mereka pindah ke Mesir. 佢曉留佢哋向下坐定嚟發，曉佔佢哋向南佢哋，抄佢哋搬去埃及記。 Nah, kisah ini belum berakhir ketika Yakub mati. 呢個故事網潮當嘅班雅各過世嘅時候， Saudara-saudara Yusuf ketakutan lagi kalau Yusuf akan menuntut pembalasan kepada mereka. 當嘅班過世嘅時候，佢嘅約瑟嘅兄弟攏做人害怕，因為佢驚約瑟會報仇佢哋嘅壞事。 Nah, dia tidak memperkecil kesalahan mereka. 佢唔曉輸佢哋嘅錯事。 Di sini kita lihat dia berkata, kamu telah mereka yang jahat terhadap saya. 佢講佢哋做人壞事對我。 Mereka perlu diberitahukan kesalahan yang telah mereka lakukan. 佢哋應當愛啲，佢哋做埋唔愛對我。 Namun dengan tegas dan kontras Yusuf mengungkapkan kebenaran dipegang dan ia membuktikan sekali lagi ada rencana jahat dalam pikiran saudara-saudara ketika menjual dia. 嗰陣時佢分娩，嘅兄弟姊妹買佢嘅時候，清楚就唔愛嘅吧。 Jadi Yusuf tidak lupa ingatan di sini. 約瑟佢唔會唔記得。 Tapi di ayat 50 pasal 20 mengatakan Tuhan telah merekannya untuk kebaikan. 頭先即個都係佢講到上帝隆重佢嘅白學untuk好嘅。 Karena Yusuf menggenggam kedaulatan Allah, 因為約瑟佢揸出了上帝能力， maka ia ingin membalas. Sebaliknya dia memberitahukan saudara-saudaranya, 實際佢是愛報仇，但係佢對嘅兄弟講： jangan takut, 你哋冇驚， saya akan memberikan kamu makanan dan kepada anak-anakmu. 我要伴你哋老嘢嘢細貨要糧食學食。 Dan dia menenteramkan mereka dan berbicara dengan baik kepada mereka di ayat 21 pasal 50. 約瑟用安好嘅聲音來對嘅兄弟講。 Nah, dalam kehidupannya Yusuf memperlihatkan kepada kita bagaimana sikap mengasihi seseorang yang tidak layak untuk dikasihi. 照嚟約瑟嘅故事佢教訓自己，用本自己愛自己唔配得愛嘅人。 Ia mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi atas perbuatan saudara-saudaranya 佢一係承認嘅兄弟對佢唔愛上聲。 Tapi di sisi lain ia juga sadar ada rencana Tuhan yang harus digenapi, yaitu menyelamatkan mereka dari bencana kelaparan. 但係咧，約瑟一方面，當咁樣情況上帝要日嘅吧，愛救嘅兄弟姊妹脫離咧饑荒嘅難成。 Nah, orang yang dapat melukai hati kita biasanya adalah orang yang paling kita kasihi. 向滅世界按結性嘅人，就係世界最錫嘅人。 Tidak ada hubungan persahabatan yang lebih sakit daripada perselisihan seorang dengan sahabat sejatinya. 像人家打朋友這種嘅情感嘅暗通，而可佢要唔愛上聲對嘅朋友。 Nah, tidak ada kepedihan yang menyenyat hati daripada keretakan hubungan antara orang tua dan anak. 對老人家老師傅搏緊一係熱就很痛苦。 Tidak ada hal yang paling menyakitkan hati daripada kelakuan pasangan hidup yang mengkhianati cinta. 世界情感也會得到按結性而可世界愛嘅人分婆atau老公對世界冇。 Tetapi ketika semua itu terjadi dalam hidup kita, 但係當你熱切上車發生喺世界性連行， apakah kita memiliki kasih dan pengampunan seperti yang dimiliki oleh Yusuf? 係咩世界要愛心留要描述嘅心像約瑟一樣？ Dengan kasih Allah yang sudah kita peroleh, 因為上帝愛世界得到咧，
Seharusnya kita mampu mengasihi orang yang tidak layak untuk kita kasihi. 走上是甲本是愛是甲唔撇得愛人。 Nah, untuk memiliki hati yang sanggup mengasihi orang yang tidak layak kita kasihi, 如果是甲愛是甲得到安樣嘅心向愛人甲唔撇得是甲愛人。 di sini Yesus memberi perumpamaan tentang anak yang hilang kepada kita. 主耶穌一本日就呢節講到唔見係一些人。 Perumpamaan anak yang hilang memperlihatkan hubungan Yesus dengan orang-orang berdosa dan mendorong kita untuk bersukacita ketika melihat seseorang masuk ke dalam komunitas Kristen. 你計呢節講是甲啲主耶穌一按希望當日責任老師進入基督徒嘅家。 Ya, Yesus menginginkan suatu komunitas yang dipenuhi dengan orang-orang yang dapat memaafkan dan memulihkan mereka yang kembali kepada Tuhan. 主耶穌按愛日責任要耶穌嘅心甲要翻到轉頭來敬拜上帝。 Penyesalan selalu dimungkinkan bagi siapa saja yang berbalik kepada Tuhan. 日責任後悔改到轉上帝面前認悔其後悔。 Umat Tuhan tidak boleh merasa iri kepada kemurahan hati Tuhan sekalipun terhadap pendosa yang paling suka membangkang. 日責先主嘅人是甲冇妒忌對日責人上帝就貼撇嘅對佢實際佢都日責催人唔撇得耶穌嘅。 Nah, Allah dalam kemegahan kasih-Nya mengampuni dosa anak-anaknya. 上帝留嘅榮耀佢來耶穌是甲。 Dan Dia menginginkan kita bertindak sama seperti Dia. 上帝一愛是甲曉落佢之中。 Melalui peristiwa yang sudah kita lihat tadi, 當時甲啲到頭先嘅故事， biarlah kita boleh dimampukan untuk mengasihi orang yang tidak layak untuk kita kasihi. 是甲愛就愛嘅心，愛日責人唔撇得是甲愛嘅。 Sama seperti kita telah menerima kasih daripada Kristus Yesus. 像是甲得到主耶穌嘅愛權是甲身邊。 Mari kita tundukkan kepala, kita Kita mau mulai berdoa. berdoa. Kita Ibu Livon pimpinan doa. Saya tokoh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk melayani Engkau pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengakui kami adalah manusia yang berdosa, rentan jatuh di dalam dosa, memiliki hati yang penuh dengan kesombongan. Jikalau hanya menurut logika kami tidak mampu mengasihi orang yang tidak layak kami kasihi Tuhan. Tetapi dengan adanya kasih Allah di dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, dan juga Roh Kudus yang ada di dalam hati kami mampu membuka pintu maaf kami ya Bapa, untuk mengampuni walaupun orang yang telah menyakiti hati kami Tuhan. Dan kami juga mampu berbelas kasihan kepada orang yang walaupun tidak layak untuk kami kasihi. Tolonglah kami Tuhan, agar kami semuanya Tuhan boleh senantiasa diberikan dengan hati yang penuh pengampunan, hati yang diliputi dengan belas kasihan, hati yang senantiasa mengasihi orang-orang di sekeliling kami walaupun mereka tidak layak kami ampuni. Inilah doa dan kerinduan kami Bapa. Kami menyerahkan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.